Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jududus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Alhamdulillah, berlimpah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh kebaikan ini dan penuh rahmat ini. Allah mudahkan kita untuk berada dalam majelis ilmu ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dan tentunya dalam rangka menguatkan iman kita dan juga raga kita ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman ACT atau mungkin Huraiyah project atau community ini yang pagi ini mengundang saya hadir di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang tubuh kita ya secara umum ya, bahwa manusia itu tidak lepas ya, atau mungkin satu bagian dari tubuh manusia atau satu bagian itu terhubung dengan bagian yang lain. Itu sebabnya kita dalam Islam mengenal ada nafsu ya, ada jiwa ya, kemudian ada tubuh juga ya di sana, yang semuanya itu saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini tidak lain tidak bukan karena memang manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita mendengar atau membaca ayat tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, sudah sedemikian rupa sempurna manusia ini Allah ciptakan sehingga tinggal kita optimalkan saja. Namun memang untuk mengoptimalkan tubuh kita ini kita membutuhkan ilmu ya, kita membutuhkan pemahaman di situ yang menyedihkannya mungkin saat ini banyak orang kurang paham tentang itu ya, atau mungkin tidak peduli atau belum peduli tentang itu. Saya barusan kemarin hari ini atau kemarin ya, itu subhanallah mendapatkan ya konsul lah ya, dari seorang teman sahabat saya juga tentang bagaimana kejadian ya pada seorang yang usianya masih sangat muda ya, yang usia sekitar 15 tahun ya. Itu Masya Allah ternyata penyakit yang dia alami itu menyiksa sekali ya, ketika nyeri di lambung ya, sakit atau asam lambung itu terus menerus meningkat ya, terus menerus meningkat dan akhirnya berbagai macam tentunya pengobatan yang dikerjakan sebagai bentuk ikhtiar beliau ya, itu beliau kerjakan dan belum ketemu solusinya ya. Itu ada juga kemarin ada seorang yang juga ya menyampaikan pada saya, umur 25 tahun itu sudah terkena stroke ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa saya katakan ini penting dan perlu kita cermati, karena memang kita punya cita-cita besar ya. ACT mungkin juga punya cita-cita besar, atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya cita-cita besar. Namun jangan sampai cita-cita besar tersebut atau impian harapan besar tersebut menjadi hanya sekedar catatan dan ya katakanlah harapan saja, karena kita tidak mampu untuk mewujudkannya, dan tentunya semua atas izin Allah pastinya, tapi kita harus ikhtiar ya, karena penyakit yang diderita oleh seseorang atau kita derita ya. Yang penyakit tersebut juga bermula atau berawal dari kelakuan kita sendiri ya. Kita tahu bahwa dalam Islam panglima dari tubuh ini adalah hati ya, atau kolbu ya. Kolbu adalah panglimanya atau rajanya, dan tubuh kita atau raga kita ini hanyalah sekedar tentaranya. Ya, ini yang kita di situ mungkin perlu sejenak merenung ya, makanya kalau kita lihat kita mungkin pada tahapan meninggalkan sesuatu yang haram ya, baik sisi harta atau makanan atau apa, insya Allah kita sudah mampu lah ya. Nah, makanya Allah tantang lagi dengan meningkatkan iman kita dengan meninggalkan sesuatu yang halal ya. Meninggalkan sesuatu yang halal itu enak nggak enak loh, artinya Anda atau kita diberi
diberi makanan yang halal ya, tapi kita tidak memakannya ya. Nah, itulah yang kita kenal dengan puasa. Jadi kalau kita bicara tentang iman ya, kalau kita bicara tentang iman, maka kata kuncinya apa? Apa yang menyenangkan hawa nafsu itu tidak disukai iman sebenarnya. Karena iman tuh membutuhkan, atau iman tuh punya standar sendiri ya. Iman tuh punya standar sendiri ya. Bahkan makan saja ya, sebenarnya kalau kita bicara makan ya, bahkan makan yang halal sekalipun ya, sebenarnya tidak terlalu tanda kutip kita butuhkan. Karena memang untuk mendapatkan atau merasakan sensasi iman yang baik, sensasi iman yang kita sering dengar ayatnya allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati yang bergetar itu tidak memerlukan makanan yang banyak. Apa buktinya? Teman-teman sekalian, cobalah Anda makan yang banyak ya. Ini mungkin iseng-iseng saja ya, semacam perumpamaan lah ya. Anda atau seorang makan yang banyak, sesuka dia sampai kenyang betul-betul. Lalu dia sholat, ya kira-kira bisa nggak sholatnya khusyuk? Bisakah sholatnya dia bisa mendapatkan vibrasi getaran dengan sholat yang tadi? Bisakah katakanlah dia merasakan kenikmatan dalam sholat tadi? Atau katakanlah misalkan dia setelah makan yang banyak sampai akhirnya dia kenyang, tadi dia membaca Quran. Mampukah dia merasakan ketenangan, atau mungkin mampukah dia merasakan kenikmatan dalam membaca Quran dalam keadaan perut yang kenyang? Saya rasa nggak mungkin gitu kan. Bahkan kita justru malah merasakan doa-doa kita, ibadah kita, justru malah itu merasa ada getarannya itu justru malah keadaan perut yang kosong, seperti dalam keadaan berpuasa. Ini kan salah satu tanda bahwa Masya Allah ya, iman kita itu justru malah sangat-sangat memerlukan kesederhanaan atau kezuhudan. Ya. Maka jadi kalau kita bicara pada pada kajian kita kali ini ya, bagaimana kita mencegah penyakit dengan iman ya, dengan meningkatkan iman dan imun segala macam seperti judul kita hari, maka kata kuncinya apa? Kalau kita bicara tentang iman ya, maka tinggalkanlah semua sesuatu yang tidak bermanfaat untuk iman atau mungkin justru malah melemahkan iman. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau mau iman itu naik, kerjakan apa yang iman sukai. Kerjakan apa yang iman sukai, tinggalkan apa yang nafsu kita perintahkan. Itu kata kuncinya. Artinya apa? Di sini kita memerlukan ya. Kita memerlukan atau pemaksaan diri ya. Pemaksaan diri untuk mampu melakukan itu ya. Gak ada orang yang mau katakanlah ya, ini kita bicara normal atau regulernya gitu kan. Gak ada orang yang pengen lagi asik-asik tidur tiba-tiba dia harus bangun tengah malam misalkan untuk dia melakukan sholat tahajud. Ya, kalau manusiawinya, maka kalau kita bicara manusiawinya, di luar bicara imannya, maka orang itu akan lebih memilih tidur. Tapi karena apa dia bisa melakukan itu? Karena dia sudah merasakan kenikmatan dalam melakukan sholat malam tadi. Ya. Orang lebih senang untuk milih mungkin kumpul sama teman-teman. Ya, ini bicara manusia secara umum ya. Ngobrol sama teman, ketemu keluarga, bla 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 segala macam, daripada misalkan membaca Al-Quran dan menikmati bacaan Al-Quran. Ya. Jadi yang tidak disukai oleh hawa nafsu itulah yang kita kerjakan untuk kita meningkatkan keimanan kita atau merasakan getaran-getaran hati kita yang lebih baik. Dan kata kunci utamanya adalah sering saya sampaikan juga bahwa bagi seorang mukmin, iman itu adalah imunitasnya dia. Jadi bagi seorang mukmin, iman itu adalah imunitasnya dia. Ya, benteng iman itu ya dengan iman itu terbangun dengan ilmu.